Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedul Nur Amelia Permatasari. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang web programming perpustakaan berbasis web. Adapun anggota kelompok ada Isma Ajatil Sazwina, Putra Anggraini, Rima, dan Lasri Tasya Simanullah. Latar belakang masalah. Munculnya perpustakaan online tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi. Perpustakaan online dibangun atas sistem teknologi web yang memungkinkan pengaksesan koleksi oleh anggota kapan dan dimanapun posisi pengguna berada melalui internet. Di awal pengembangan digital library, para peneliti lebih memberikan perhatian pada layanan sistem dan peningkatan jumlah digital resource yang dihasilkan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Cleveland 1998 bahwa digital library yang ada akhirnya menjadi kumpulan sumber daya yang berbeda dan juga sistem yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh sistem-sistem itu dikembangkan untuk melayani komunitas tertentu dan kelompok-kelompok user yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Anggraini. Solusi pengembangan terbatasnya ketersediaan buku dan sulitnya mencari buku yang pembaca butuhkan. Selain itu, prosedur dalam peminjaman buku yang terkadang mengharuskan pembaca menjadi member dari perpustakaan karena sulitnya peminjam buku menyebabkan para pembaca kehilangan minat untuk membaca buku di perpustakaan. Oleh sebab itu, dibuatlah aplikasi e-book yang ditunjukkan untuk mempermudah pembaca untuk membaca buku kapanpun dan dimanapun dengan mudah tanpa harus datang ke perpustakaan yang ada di kota tersebut. Manfaat program. Dengan sistem ini, peminjam buku maupun yang mengembalikan buku tidak perlu menunggu lama untuk proses peminjaman atau pengembalian buku. Petugas perpustakaan pun tidak akan mengalami kesulitan dalam proses pelaporan kepada kepala perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan yang berbasis website memudahkan kita untuk mengakses perpustakaan online, bahkan mengetahui rekam jejak aktivitas pengunjung perpustakaan. Sistem informasi ini juga mempermudah bagi pengguna untuk mencari buku lebih bebas, cepat, leluasa, dan nyaman. Selanjutnya, penelitian terkait akan dibacakan oleh teman saya. Penelitian terkait, menurut Jeffrey Rida Permana, perpustakaan merupakan salah satu tempat yang menyediakan banyak buku yang menjadi sumber ilmu bagi semua orang. Akan tetapi, sistem informasi yang berjalan di perpustakaan kesulitan masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan terhambatnya penyampaian informasi maupun kesulitan pada petugas dalam pengelola data yang perpustakaan seperti data buku, peminjaman, dan pengembalian buku. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk membuat suatu sistem perpustakaan berbasis web dengan menggunakan metode web development life cycle. Membuat sistem informasi untuk membantu petugas perpustakaan mengelola data buku serta peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan dan membuat sistem yang dapat membantu semua dalam melakukan peminjaman buku. Oleh karena itu, dibuatkanlah perpustakaan yang berbasis web yang memudahkan semua kalangan dalam meminjam buku, mengembalikan buku, mencari ketersediaan buku dalam perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan memudahkan para petugas perpustakaan karena human error tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis berusaha merancang sebuah sistem berbasis web. Analisa proses bisnis berjalan. Proses peminjaman buku di perpustakaan pada awalnya masih menggunakan proses manual, di mana pengguna atau user mendatangi perpustakaan untuk mencari dan meminjam buku. Pada saat ini, hal tersebut dianggap sudah tidak efektif. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem informasi aplikasi web perpustakaan yang dapat membantu mempermudah mendapatkan informasi seputar buku yang akan dicari dan dipinjam sehingga menghasilkan informasi yang efisien, cepat, dan tepat. Analisa proses bisnis sistem usulan, dibutuhkan suatu sistem informasi perpustakaan
untuk mempermudah para pembaca dalam melakukan pencarian dan peminjaman buku dengan cepat dan tidak mempersulit pembaca guna mengurangi kesalahan data. Kebutuhan pengguna sistem usulan yaitu admin perpustakaan dapat melakukan login, mengelola peminjaman data buku, manipulasi data buku, dan user atau pembaca bisa melakukan login, membuat akun, mencari buku, meminjam buku, menyimpan buku, kelola profil, melihat batas waktu peminjaman. Adapun tampilan mockup sebagai berikut. Akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kemudian untuk codingannya, di sini kita menggunakan Visual Studio Code. Untuk bagian application, kita ada database yaitu dengan nama project purpose, project underscore purpose, di config. Lalu untuk controllers, kita ada data, ada file data, lalu ada dashboard, lalu login, lalu ada transaksi, untuk bagian transaksi, lalu ada user, kemudian untuk model, kita ini untuk adminnya, model admin, lalu ada untuk model bagian login, kemudian untuk bagian view, di sini kita ada buku, untuk bagian view-nya, lalu ada detail, untuk melihat lebih detailnya, lalu ada edit, lalu ada tambah view, ada denda, error, lalu ada kategori, lalu ini untuk tombol kembali untuk bagian home, lalu ada file pinjam, di file pinjam kita ada detailnya, terus ada kembali, lalu ada tambah view. Di sini juga ada rak dan untuk user. Untuk usernya di sini bisa melihat detail, bisa mengedit, bisa menambah. Terus lalu ada dashboardnya juga, ada footer, header. Lalu ini bagian home-nya, home view. Lalu bagian login, bagian view-nya. Lalu ada sidebar. Kemudian untuk bagian database, di sini kami menggunakan database yang kami beri nama project underscore purpose. Itu ada tabel biaya denda. Tabel biaya denda di sini ada ID biaya denda, harga denda, status dan tanggal tetap. Lalu ada tabel buku. Tabel buku di sini ada ID buku, buku ID, ID kategori, ID rak, sampul, ISBN, lampiran, title, penerbit, pengarang, tahun buku, isi, jumlah, dan tanggal masuk. Lalu ada tabel denda. Tabel denda ada ID denda, pinjam ID, denda, lama waktu, dan tanggal denda. Lalu ada tabel kategori. Untuk tabel kategori, di sini ada ID kategori dan nama kategori. Untuk loginnya sendiri, kita ada ID login, anggota ID, user, password, level, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, tanggal bergabung, dan foto. Lalu ada tabel pinjam. Di tabel pinjam ada ID pinjam, pinjam ID, anggota ID, buku ID, status, tanggal pinjam, lama pinjam, tanggal balik, dan tanggal kembali. Lalu yang terakhir ada tabel untuk rak. Di sini ada ID rak dan nama rak. Kemudian untuk tampilan mockup akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk tampilan mockupnya seperti ini. Ada sistem informasi perpustakaan. Untuk username-nya, saya sebagai adminnya dengan nama Rianto.
Pianto dengan password 123. Di sini adalah tampilan untuk petugasnya. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya Dede. selanjutnya tampilan kedua yaitu ada petugasnya yaitu yang bernama Rianto. Di sini ada dashboardnya yaitu 2 anggota, 1 jenis buku, dan 0 pinjam. Di sini ada data pengguna. Rianto sebagai petugas dan Violita sebagai anggota. Di sini ada data buku ISBN dengan judul Cara Mudah Belajar Pemrograman C++. Penerbitnya Informatika Bandung. Lalu ada kategori. Contoh nama kategori di sini adalah pemrograman web, yang dimana semua bisa dicari di sini dan ditambahkan otomatis oleh petugas. Lalu ada rak buku. Di sini misalnya ada rak buku 1. Lalu ada transaksi, yaitu yang pertama peminjaman, yang kedua pengembalian. Nah, di sini ada contoh peminjaman dari Violita. Violita meminjam 2 buku. Yang pertama dipinjam pada tanggal 20 bulan 5 2020 dan dikembalikan pada tanggal 21 bulan 5 2020. Selanjutnya ada buku kedua dari Violita yang dipinjam pada tanggal 19 bulan 5 2020 dan dikembalikan pada tanggal 20 bulan 5 2020. Selanjutnya ada denda yang dimana setiap anggota yang tidak mengembalikan buku tepat waktu akan dikenakan denda. Setiap 1 harinya akan dikenakan Rp1.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wina. Kemudian saya sebagai anggota akan memasukkan username dengan nama Violita. Kemudian password 123. Kemudian sign in. Di dalam tampilan beranda terdapat data peminjaman di mana Violita tidak meminjam buku. Kemudian ada data pengambilan, data pengembalian. Violita pernah meminjam 2 buku di tanggal 19 bulan 5 tahun 2020 dan dikembalikan pada tanggal 20. Kemudian di tanggal 20 kemudian dikembalikan di tanggal 21. Untuk detail peminjaman di tanggal 20, detail peminjaman ya itu bisa diklik, kemudian muncul tampilan database peminjaman buku yang pernah dipinjam Violita. Ada nomor peminjaman, tanggal pengembalian, ID anggota, biodata, nama peminjaman, dan pinjam buku, yaitu data buku Cara Mudah Belajar Pemrograman C++. Kemudian kembali di sini juga terdapat pencarian buku, di mana Violita atau anggota lain dapat mencari buku yang diinginkan dengan memasukkan nama buku, ISBN, penerbit, tahun buku, atau judul buku. Kemudian ada data anggota, berikut data atau biodata dari pengguna tersebut. Nama pengguna Violita, tempat lahir di Pati, tanggal lahir tanggal 22 bulan 6 2002, dengan username Violita. Level di sini ada 2, ada anggota dan ada
petugas. Kemudian untuk jenis kelamin perempuan, nomor telepon, email, dan pas foto yang bisa diubah. Kemudian ada cetak kartu anggota. Di sini anggotawan bisa mencetak kartu anggota perpustakaan sebagai bentuk bukti fisik sebagai anggota perpustakaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Lasri. Adapun kesimpulan, munculnya perpustakaan online tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi. Perpustakaan online dibangun di atas sistem teknologi web yang memungkinkan pengaksesan koleksi oleh anggota, kapan dan dimanapun posisi pengguna berada melalui internet. Di awal pengembangan digital library, para peneliti lebih memberikan perhatian pada layanan sistem dan peningkatan jumlah digital resources yang dihasilkan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Cleveland 1998 bahwa digital library yang ada akhirnya menjadi kumpulan sumber daya yang berbeda dan juga sistem yang berbeda. Hal ini disebabkan karena sistem itu dikembangkan untuk melayani komunitas tertentu dan kelompok-kelompok user yang ada. Berdasarkan dari hasil pembahasan dan analisa dari data penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan yaitu satu, sistem informasi perpustakaan berbasis web ini memudahkan dalam melakukan pencarian data buku, data anggota juga dalam mengetahui peminjaman maupun pengembalian. Dua, sistem informasi perpustakaan berbasis web ini mudah dalam mencari buku berdasarkan klasifikasi atau kategori. Ketiga, sistem informasi perpustakaan berbasis web ini memiliki fitur cetak laporan dari data peminjaman dan data pengembalian, serta fitur lainnya yang dapat digunakan oleh siswa dalam pencarian data buku dan input pengunjung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.